Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Dewi Lestari, NIM 18640046 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang 7 profil usaha yang sudah saya setorkan sebagai tugas. Yang pertama yaitu usaha ternak puyuh yang dimiliki oleh Afif Sofyan. Beliau memulai usahanya karena memang mencintai dunia hewan sejak masih muda. Pertama, beliau memulai usahanya sejak 2014, namun sempat gulung tikar hingga 2017 dikarenakan banyak puyuh dari beliau mati. Kemudian beliau mencoba usahanya kembali dan memulai dari awal serta mempelajari berbagai teknik dalam peternakan tentunya. Beliau memulai usahanya dengan modal 1 juta rupiah, 300.000 untuk membeli hewan puyuh dan 700.000 untuk membeli pakannya. Kemudian output dari usaha tersebut adalah berupa telur puyuh yang biasanya berkisar harga 20.000 hingga 24.000 rupiah per kilogramnya, yang harganya bisa berfluktuasi tiap harinya bergantung harga pasar. Kemudian ada puyuh anakan, beliau juga mengembangkan ini yang dijual sekitar harga 2.500 per ekornya. Dalam artian puyuh ini baru menetas dan bisa dijadikan untuk indukan nantinya. Kemudian untuk puyuh pedaging, beliau menjual dengan harga 7.500 rupiah per ekor yang biasanya dibeli atau dipasokkan ke rumah makan. Selain itu, kelebihan dari usaha ini adalah di lingkungan beliau sendiri masih sedikit yang pesaing, ya. Artinya dalam artian beliau masih mempunyai cakupan atau pasar yang luas. Kemudian kekurangannya adalah apabila ada flu, maksudnya ada penyakit yang menjangkit unggas tersebut sehingga harus membeli obat untuk mengobati ternak tersebut. Kemudian berlanjut pada profil yang kedua, yaitu melanjutkan atau tindak lanjut dari profil usaha yang pertama. Beliau Afif Sofyan berencana ingin memasarkan output dari usaha beliau menjadi lebih berkembang lagi dan ingin membuka seperti rumah makan sendiri yang berbahan dasar puyuh dan juga olahan puyuh lainnya. Kemudian profil usaha nomor 3 yaitu laundry bintang yang dimiliki oleh Ibu Juwairiyah. Pada awalnya Ibu Juwairiyah merupakan seorang buruh setrika. Kemudian lama-kelamaan beliau sudah merasa mendapatkan ilmu dari menjadi buruh setrika tersebut dan akhirnya membuka usaha sendiri berupa laundry begitu. Modal awal yang dikeluarkan oleh Ibu Juwairiyah sekitar kurang lebih 15 juta rupiah untuk membeli 2 buah mesin cuci dan juga peralatan pencuci lainnya. Sedangkan dalam menjalankan usahanya beliau pernah berkata bahwa walaupun banyak pesaing ataupun orang-orang yang membuka laundry di sekitar lingkungan ini, tetapi beliau tetap percaya bahwasanya akan ada pelanggan tetap bagi beliau gitu. Kemudian melanjutkan profil usaha yang keempat, yaitu usaha mebel yang dilabeli Indah Mebel. Beliau menjalankan usaha ini dari awal, yaitu sejak tahun 2005, kurang lebih 15 atau 16 tahun yang lalu. Beliau menjalankan usaha ini dimulai dengan membuat peralatan atau perabotan yang mudah seperti kursi,
rak atau meja belajar, kemudian lemari, begitu. Beliau berkata bahwa tidak ada modal khusus dalam usahanya. Dalam artian, beliau hanya mungkin bermodalkan skill dan juga kayu waktu itu. Kemudian memulai usahanya dan belajar secara otodidak. Dalam pemasarannya pun, beliau tidak menggunakan media apapun, maksudnya dalam lebih dari mulut ke mulut. Kemudian mungkin hanya dibantu oleh beberapa temannya yang memasarkannya lewat WhatsApp. Ya, begitu. Untuk pengeluaran, untuk orderan paling tinggi harganya sejauh ini yaitu mencapai 120 juta, di mana beliau melaksanakan proyek berupa interior apartemen. Beliau juga mengatakan terdapat sejumlah perbedaan antara membuat perabotan yang berada di interior dan juga eksterior. Dalam artian, dalam membuat alat-alat atau mebel yang berada di luar ruangan, beliau akan menambahkan entah itu cat khusus atau bahan khusus sehingga bisa bertahan dari panasnya matahari dan juga hujan. Selanjutnya, profil usaha nomor 5, yaitu penjahit. Ibu Nayati merupakan seorang ibu rumah tangga biasa yang merangkap menjadi seorang penjahit. Alasan beliau memilih usaha ini karena selain ingin mendapatkan uang, beliau juga bisa bekerja di rumah gitu. Beliau memulai usahanya sejak masih umur 25 tahunan, namun sebelum itu beliau juga harus mengikuti kursus untuk meningkatkan skill menjahitnya gitu. Jasa yang biasanya orang-orang yang menggunakan jasa beliau bisa berpatokan harganya untuk menjahit mulai dari 90.000 sampai 150.000 rupiah, bergantung model baju yang diminta oleh para pelanggannya. Sedangkan bisa jadi jika hanya mengecilkan atau membesarkan baju yang kurang pas, biasanya biayanya kurang dari 30.000 rupiah. Di era modern ini beliau biasanya mencari model-model terbaru untuk mendapatkan pelanggannya, karena apabila beliau hanya bertahan dengan model-model lama, secara otomatis orang-orang juga akan menjauh karena baju atau pakaian di luar sana banyak yang lebih menarik dibandingkan harus menjahit pada seorang penjahit itu sendiri. Begitu. Kemudian untuk profil usaha nomor 6 yaitu peternakan ayam horen yang dimiliki oleh Bapak Tausib Taufik. Bapak Tausib Taufik ini memulai usahanya pada tahun sekitar kurang lebih 2005 atau sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Pada mulanya beliau belajar pada peternak yang sudah lebih handal sebelum menjalankan usahanya. Kemudian saat menjalankan usaha, beliau mengeluarkan modal sekitar 175 juta untuk 1.000 ayam siap telur. Kemudian kendala dari usaha ini adalah apabila unggas-unggas atau ayam tersebut terkena penyakit, karena secara tidak langsung peternak harus mengeluarkan dana lain untuk mengobati ayam-ayam tersebut, sehingga pemasukan juga akan berkurang jika sudah demikian. Namun sisi positif dari peternakan ini, beliau berkata bahwa usaha ini masih mempunyai banyak peluang. Begitu. Kemudian untuk profil usaha ke-7 mengenai usaha isi ulang galon yang dimiliki oleh Ibu Puji. Ibu Puji pada mulanya hanya ingin memanfaatkan tempat yang awalnya sebuah wartel, kemudian
dialihfungsikan menjadi sebuah tempat pengisian galon isi ulang. Beliau memulai usahanya juga sekitar tahun 2005 karena alasan latar belakang juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebelum memulai usahanya, beliau terlebih dahulu mengecek sumber air untuk dijadikan bahan pengisian air galon. Petugas dari puskesmas biasanya yang membantu beliau dalam mengecek air tersebut. Kemudian untuk sisi negatif, maksudnya biasanya kendala dari usaha ini adalah saat musim hujan, karena pada saat itu biasanya para pelanggan akan lebih sepi karena konsumsi air juga semakin sedikit, jadi otomatis sedikit pelanggan yang datang untuk mengisi air galon tersebut. Kemudian kegiatan lain yang biasanya diikuti oleh Ibu Puji tersebut adalah penyuluhan di puskesmas. Penyuluhan ini biasanya berupa penyuluhan kesehatan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor atau untuk mengetahui faktor-faktor dalam kesehatan yang berhubungan langsung dengan sumber air tersebut. Sudah saya jelaskan secara singkat tentang 7 profil usaha dari tugas-tugas kemarin. Selanjutnya saya akan menganalisis sedikit tentang rencana usaha. Jadi kali ini saya berencana melakukan usaha tentang amigurumi. Perlu diketahui bahwa amigurumi adalah sebuah produk yang dihasilkan dari rajutan. Ya, amigurumi berupa sebuah atau karya hasil rajutan yang berupa boneka biasanya. Mengapa saya memilih usaha ini? Karena nomor 1, usaha ini bisa dilakukan kapan saja dan fleksibel. Dilakukan bisa di rumah ataupun pada saat melakukan hal-hal yang istilahnya menggunakan waktu kosong dengan baik. Kemudian bahan dasar dari usaha ini juga tergolong sangat mudah didapat, yaitu hanya berupa benang rajut, dakron, dan juga beberapa peralatan jahit lainnya. Kemudian yang paling penting adalah skill, yang berupa skill merajut dari masing-masing yang akan memulai usaha tersebut. Selain itu, saya melihat bahwa harga pasar dari benda ini atau karya yang satu ini di luar sana cukup tinggi, karena untuk boneka yang berukuran sekitar 1 genggam tangan orang dewasa biasa dihargai sekitar Rp50.000. Jadi dari usaha ini saya ingin mengisi waktu luang, kemudian juga menghasilkan sesuatu dari tangan saya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.